Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang analisa vitamin A. Yang pertama, yaitu definisi dari vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu zat gizi mikro yang mempunyai manfaat penting bagi tubuh manusia, terutama dalam hal penglihatan manusia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa vitamin A merupakan vitamin larut lemak pertama yang ditemukan. Secara kimia, vitamin A berupa kristal alkohol berwarna kuning dan larut dalam lemak atau pelarut lemak. Vitamin A mempunyai provitamin yaitu karoten. Pada sayuran vitamin A, terdapat provitamin dalam bentuk pigmen berwarna kuning yaitu beta-karoten, yang terdiri atas dua molekul retinal yang dihubungkan pada ujung aldehid rantai karbonnya. Tetapi, karena beta-karoten tidak mengalami metabolisme yang efisien, maka beta-karoten mempunyai efektivitas sebagai sumber vitamin A hanya 1/10 dari retinal. Yang selanjutnya adalah metode kerja analisa vitamin A. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari metode Carr and Price. Prinsip kerja dari metode Carr and Price adalah vitamin A bereaksi dengan antimon triklorida membentuk warna biru yang dapat diukur intensitasnya dengan spektrofotometri. Intensitas warna biru sebanding dengan intensitas vitamin A dalam suatu bahan. Nah, alat yang kita butuhkan adalah pipet tetes, tabung reaksi, minyak ikan, kloroform, larutan AC2O, dan bubuk SbCl3. Langkah kerjanya yaitu siapkan tabung reaksi dan masukkan 10 tetes minyak ikan. Selanjutnya, masukkan 15 tetes kloroform di dalam tabung reaksi yang berisi minyak ikan. Yang ketiga, tambahkan 4 tetes ACE2O, kemudian bubuhkan sepucuk sendok bubuk SbCl3. Yang terakhir, perhatikan perubahan warna. Apabila warna biru berubah menjadi warna merah coklat, maka dinyatakan positif mengandung vitamin A. Penambahan kloroform ini sebagai pelarut lemak, di mana vitamin A adalah vitamin yang larut lemak saat vitamin A larut. Ia akan terpecah menjadi retinol, retinal, dan retinoid. AC2O ini memberikan reaksi warna pada vitamin A. SbCl3 ini menyebabkan munculnya warna biru yang berubah menjadi merah coklat. Dari metode Carr and Price yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat kekurangan dan kelebihan dari metode tersebut. Kekurangannya yaitu tingkat akurasi rendah dan absorbansi dipengaruhi oleh pH larutan. Sedangkan untuk kelebihannya yaitu murah dan cenderung mudah dilakukan atau sederhana. Definisi vitamin D. Menurut buku Prinsip Dasar Ilmu Gizi, vitamin D adalah senyawa berwarna putih, bentuknya kristal yang larut dalam minyak dan lemak, tetapi ia tidak larut di dalam air. Vitamin D juga merupakan nama generik dari dua molekul, yaitu ergokalsiferol atau vitamin D2 dan kolekalsiferol atau vitamin D3. Vitamin D juga merupakan salah satu mikronutrien yang bersifat larut dalam lemak, yang berperan dalam metabolisme kalsium dan fosfat, homeostasis kalsium, kesehatan vaskuler, diferensiasi, dan proliferasi sel. Umumnya, vitamin D itu stabil terhadap pemanasan, asam, dan oksigen. Vitamin D secara lambat didekstruksi bila lingkungannya alkalis, terutama bila terdapat udara dan cahaya. Pemanasan dengan hidrogen peroksida tidak termasuk merusak vitamin D, tetapi vitamin A akan rusak.
Cara kerja analisis uji vitamin D. Di sini kita menggunakan metode pemanasan dengan hidrogen peroksida atau H2O2. Langkah yang pertama, kita masukkan 10 tetes zat yang akan diuji atau sampel ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tambahkan 10 tetes juga nih larutan H2O2 5% ke dalam tabung reaksinya. Tentunya tabung reaksi yang sama ya. Lalu setelah itu kita kocok tabung reaksi secara perlahan selama 1 menit biar reagennya tercampur. Setelah tercampur, kemudian kita panaskan nih tabung reaksinya di atas api kecil secara perlahan-lahan. Yang perlu diingat, jangan sampai gelembung gas keluar dari tabung reaksinya ya. Setelah kita lakukan pemanasan, kita lakukan dengan pendinginan nih, di bawah air yang mengalir. Lalu setelah tahap pendinginan, kita lakukan nih uji coba menggunakan reaksi Carr-Preiss yaitu TCA. Selanjutnya kita amati dan lalu catat perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut. Kelebihan dari metode ini yang pasti adalah sederhana, cepat, dan mudah dilakukan. Dan warna titik akhir mudah teramati karena membentuk warna jingga sampai kekuningan dan tidak memerlukan biaya banyak tentunya. Tapi kita juga punya kekurangannya nih. Kekurangan dari metode ini adalah hanya terbatas pada analisa kualitatif saja, kuantitatifnya tidak. Dan memungkinkan terjadinya reaksi samping sehingga berbentuk negatif palsu. Begitulah kekurangan dan kelebihan metode ini. Definisi vitamin E. Vitamin E merupakan nutrisi esensial yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh manusia. Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu atau lebih elektron kepada radikal bebas. Disebut esensial karena tubuh tidak dapat membuat sendiri, sehingga harus disediakan dari makanan. Vitamin E dibagi menjadi 2 kelas, yakni tokoferol dan tokotrienol, di mana setiap kelas terdiri dari 4 senyawa yang larut dalam lipid dan disintesis oleh tanaman. Metode yang digunakan yaitu metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. HPLC adalah metode yang digunakan untuk menetapkan tokoferol dan tokotrienol dalam sediaan makanan maupun nutrisi lainnya. Untuk cara kerja pada analisis HPLC kandungan vitamin E, tokoferol, dan tokotrienol dalam komponen minyak pada buah Borasus flabiliferlin dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk yang pertama, setting sistem HPLC sesuai dengan petunjuk. Lalu yang kedua, membilas sistem dengan fase gerak selama 10 menit dengan kecepatan alir 1,5 ml per menit. Selanjutnya, menghubungkan kolom dengan detektor. Lalu yang ketiga, menyeimbangkan kolom dengan fase gerak pada kecepatan alir 1,5 ml per menit sampai baseline stabil. Lalu yang keempat, menginjeksikan sampel 25-100 liter. Lalu yang kelima, analisis menggunakan fase gerak dengan kecepatan alir 1,5 ml per menit dalam fase normal. Pada metode HPLC terdapat kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangan, yang pertama, larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua,
hanya bisa digunakan untuk asam organik. Lalu yang ketiga, harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi. Lalu yang keempat, sering ada larutan standar yang tertinggal di injektor. Lalu yang kelima, pada partikel fase diam dengan ukuran 3 mikrometer dan 5 mikrometer, sela-sela partikel lebih mudah tertutup oleh kotoran. Untuk kelebihan, yang pertama, kerja lebih mudah dengan automasi dalam prosedur analisis dan pengolahan data. Lalu yang kedua, volume sampel kecil. Yang ketiga, merupakan metode analitis yang cepat, peka, akurat, tepat, reprodusibel, dan preparatif. Lalu yang keempat, waktu analisa cukup singkat. Dan yang kelima, pilihan fase gerak dan fase diamnya luas. Definisi vitamin K. Vitamin K merupakan kofaktor enzim karboksil yang mengubah residu protein berupa asam glutamat menjadi gamma karboksil glutamat yang mampu mengikat kalsium, faktor penting dalam pembekuan darah. Sampai saat ini dikenal 3 bentuk vitamin K, yaitu vitamin K1 yang terdapat pada sayuran hijau, vitamin K2 yang secara normal diproduksi oleh bakteri dalam saluran pencernaan, vitamin K3 merupakan vitamin K sintetik. Untuk penentuan vitamin K dapat menggunakan metode kromatografi cepat kinerja tinggi atau KCKT. Metode ini digunakan karena spesifik untuk penentuan jenis-jenis dari vitamin K dan dapat memberikan spesifitas yang memuaskan. Cara kerja vitamin K. Uji analisis kualitatif vitamin K menggunakan metode KCKT, yaitu pertama, larutan vitamin K dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kedua, tambahkan larutan KMNO4. Ketiga, hasil reaksi vitamin K ditambah KMNO4 menghasilkan warna merah bata. Keempat, sampel vitamin K dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kelima, lalu ditambahkan larutan FeCl3. Keenam, hasil reaksi vitamin K ditambah FeCl3 menghasilkan warna jingga. Kekurangan dan kelebihan metode KCKT. Yang pertama ada kekurangan, yaitu harga alat cukup mahal. Lalu kelebihan. Yang pertama sederhana, cepat, dan mudah dilakukan. Kedua, mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran.